Dan di bulan Ramadan sendiri terdapat beberapa catatan peristiwa penting yang terjadi di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina sayyidul anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah ibni Abdul Muttalib wa ibni Hashim. Sahabat Z Channel rahimakumullah, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Z Channel, channel yang membawakan kisah-kisah luar biasa Islam. Pada episode kali ini kita akan membawakan sebuah kisah peristiwa penting yang terjadi di bulan Ramadan. Ramadan sendiri adalah bulan yang sangat istimewa. Bulan ini dianggap suci karena banyak sekali kemuliaan dan keberkahan di dalamnya. Imam Ahmad dalam hadisnya menyebutkan bahwa pintu surga akan dibuka dan pintu neraka akan ditutup ketika bulan Ramadan. Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarakun iftaradallahu alaikum Siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa yughlaqu fihi abwabul jahim wa tughalla fihi syaitanu fihi lailata khairun min alfi syahrin, yang artinya telah datang bulan Ramadan, bulan penuh berkah, maka Allah mewajibkan kalian untuk berpuasa pada bulan itu. Saat itu pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Para syaitan diikat dan pada bulan itu pula terdapat satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 malam. Rawahu Ahmad. Dan di bulan Ramadan sendiri terdapat beberapa catatan peristiwa penting yang terjadi di dalamnya. Di antaranya adalah 1. Nuzulul Quran. Nuzulul Quran merupakan suatu peristiwa yang sangat istimewa karena pada bulan ini pula wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Periode pertama turunnya Al-Quran terjadi pada 17 Ramadan atau dikenal sebagai Nuzulul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahrul falyasumhu, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk tersebut dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di bulan itu maka berpuasalah. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Wahyu berupa Al-Quran tersebut diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril di Gua Hira. Peristiwa tersebut terjadi 13 tahun sebelum hijrah atau 610 Masehi. Saat itu malaikat Jibril menghampiri Rasulullah dan meminta untuk membaca Al-Quran. Jibril memerintahkan hingga 3 kali, tetapi Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa dirinya tidak bisa membaca. Jibril akhirnya mengajarkan Nabi dengan membaca surah Al-Alaq ayat 1-5 sebagai surat pertama dalam Al-Quran. Saat itu juga menjadi momentum ketika Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasulullah. Yang kedua yaitu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar sering disebut sebagai satu malam yang lebih indah atau lebih besar keutamanya dari malam 1000 bulan. Ini adalah malam ketika turunnya ayat-ayat pertama Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Malam Lailatul Qadar yang istimewa tersebut pernah dialami Rasulullah SAW setelah menyendiri dan mendapat wahyu pertama di Gua Hira. Lailatul Qadar berlangsung pada salah satu malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Istimewanya tak ada yang tahu pasti kapan datangnya Lailatul Qadar alias hanya rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu Perang Badar. Perang Badar dikenal juga dengan Ghazwah Badr Al-Kubra yang merupakan perang yang menandai awalnya kejayaan Islam. Perang Badar terjadi pada hari Jumat 17 Ramadan tahun 2 Hijriah atau bertepatan dengan 13 Maret 624
Masehi. Pada perang melawan kafir Quraisy itu, perbandingan kaum musuh dan pasukan muslim sangat besar. Pasalnya, Nabi hanya membawa 313 pasukan untuk menghadapi hampir 1.000 orang pasukan lawan. Namun, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentara Muslim berhasil melawan pasukan kafir Quraisy. Kemenangan tersebut diabadikan dalam Quran Surah Ali Imran ayat 123 sampai 126. Yang keempat yaitu peristiwa Fathu Mekah. Fathu Mekah sendiri biasa disebut dengan pembebasan kota Mekah. Peristiwa monumental tersebut terjadi pada tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriah. Peristiwa itu disebabkan Bani Bakar atau sekutu Quraisy yang berkonflik dengan Bani Khuza'ah. Kaum kafir Quraisy kemudian membantu Bani Bakar untuk menyerang Bani Khuza'ah dan menyebabkan 20 orang Khuza'ah terbunuh. Hal itu membuat kafir Quraisy melanggar perjanjian gencatan senjata atau yang dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah dan sebelumnya telah dijalin dengan umat Islam. Rasulullah SAW kemudian mengirim 10.000 pasukan berangkat menuju kota Mekah melalui 4 penjuru. Pasukan Zubair bin Awam melalui jalur utara dan pasukan Khalid bin Walid dari selatan. Pasukan Sa'ad bin Ubadah dari barat dan pasukan Abu Ubaidah bin Jarrah bersama Rasulullah SAW melalui kaki Gunung Hind di barat laut. Pembebasan kota Mekah tersebut dilakukan tanpa peperangan. Sebanyak 360 berhala yang ada di sekitar Ka'bah pun dihancurkan. Takbir pun dikumandangkan dan Rasulullah melaksanakan sholat di makam Nabi Ibrahim serta meminum air Zam-Zam. Yang kelima yaitu wafatnya orang-orang terdekat Rasulullah SAW. Wafatnya orang-orang terdekat Rasulullah SAW pada bulan Ramadan juga menjadi bulan yang saat orang-orang dekat dengan Rasulullah SAW meninggal. Sebagai contoh, putri Nabi yakni Fatimah Az-Zahra yang meninggal pada 3 Ramadan tahun 3 Hijriah. Ada juga Khadijah yang tak lain adalah istri Nabi yang wafat pada 10 Ramadan 619 Masehi. Beliau wafat di usia 65 tahun. Selain itu, ada putri Rasulullah SAW Ruqayyah yang juga istri Utsman bin Affan radhiyallahu an. Beliau meninggal di usia 22 tahun saat perang Badar tahun 2 Hijriah. Ali bin Abi Thalib yang merupakan khalifah pertama dari Bani Hashim juga meninggal pada bulan Ramadan, tepatnya 21 Ramadan tahun 40 Hijriah dalam usia 63 tahun. Ada juga Aisyah yang merupakan istri Nabi dan putri Abu Bakar As-Siddiq yang wafat di Madinah pada 17 Ramadan 58 Hijriah. Itulah 5 peristiwa besar yang terjadi di bulan Ramadan dalam sejarah Islam. Wallahu a'lam bissawab. Demikianlah beberapa peristiwa penting yang terjadi di bulan Ramadan. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran serta keteladanan dari kisah tersebut. Akhirul kalam wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.